Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyudi dari kelas 04 TPLP 001. Silakan di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang bersifat bebas. Yang pertama itu sebuah perusahaan PT Cyber Solusi bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan dari server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Jadi yang pertama itu ada topologi. Nah, untuk melayani web user ini dengan memisahkan web server, database server, dan penyimpanan data, kita bisa menggunakan prosedur berikut. Pertama, load balancer. Ini untuk mendistribusikan traffic ke beberapa web server. Yang kedua ada web server untuk menjaga aplikasi web. Database server untuk menyimpan data aplikasi. Objek untuk menyimpan objek storage. Server untuk menyimpan file dan objek lainnya. Nah, ini berikut diagram topologi. Ada internet, terus bawahnya ada load balancer, terus ada web 1, web 2, web 3, ada firewall, ada database, object storage. Hitungan biayanya biaya dapat bervariasi tergantung penyedia layanan cloud yang dipilih. Misalnya ada AWS, Google Cloud, atau Azure. Nah, perincian biaya bulanan ini untuk arsitektur ini bisa meliputi load balancer sekitar $20 sampai $50, web server bisa sampai $100 per server, jadi dikali 3 jadi $300. Database server bisa $100 sampai $500 tergantung spesifikasi. Terakhir object storage bisa $50 sampai $100 tergantung kapasitas. Jadi total perkiraan biaya yaitu $570 sampai $950 per bulan. IP address dan konfigurasi port pada server. Load balancer ada IP publik, portnya 80 atau HTTP dan 443 HTTPS. Web server IP private, port 80 HTTP dan 443 HTTPS. Terus ada database server IP private, port 3306 itu MySQL atau 5432 PostgreSQL. Yang terakhir object storage IP private, port 8080 atau konfigurasi object storage. Sekarang masuk nomor 2. Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada pengajaran baru. Infrastruktur IT yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyimpan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Nah, bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Solusinya, untuk menangani lonjakan pengguna yang signifikan, Unpam dapat menggunakan solusi cloud sebagai berikut. Auto scaling. Ini untuk menambah atau mengurangi jumlah server berdasarkan beban. CDN untuk mengurangi beban server dan mempercepat akses ke materi perkuliahan. Database yang terdistribusi menggunakan layanan database terkelola seperti Amazon RDS atau Google SQL. Balancer untuk mendistribusikan beban ke beberapa instance server. Implementasinya platform sampai AWS atau Azure. Komponen atau scaling group untuk server aplikasi, CDN untuk CloudFront atau Convert, manage database seperti RDS, load balancer untuk mendistribusikan traffic. Keuntungannya, stabilitas otomatis, waktu respon yang lebih cepat, pengurangan downtime, infrastruktur, dan paling mudah. Ketiga, bagaimana Anda memulai konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus
diterapkan pada infrastruktur server. Nah, konsepnya otomatisasi ini menggunakan skrip atau alat untuk menyelesaikan tugas secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contoh, konfigurasi server otomatis dengan Ansible. Orkestrasi mengelola dan mengkoordinasikan beberapa proses otomatisasi untuk mencapai tujuan yang lulus. Contohnya, mengelola kontainer dengan Kubernetes. Dari kasusnya, otomatisasi perubahan menggunakan Ansible dapat mengkonfigurasi dan mengatur data mereka secara otomatis setiap kali ada pembaruan atau penambahan super baru. Organisasi perusahaan e-commerce menggunakan Kubernetes untuk mengelola dan mengorganisasikan kontainer tugas mereka, memastikan setiap layanan mereka dapat diskalakan dan dipantau secara lebih efektif. Pengiriman tempat. Sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Nah, pandangan saya terhadap penyitaan di luar negeri berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE menyebutkan bahwa data yang terkait dengan warga negara Indonesia harus dilindungi dan dikelola sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintahan 7 Tahun 2011 tentang penyelenggara sistem dan transaksi Laporan PP atau PSTE menyatakan bahwa data pribadi warga Indonesia harus disimpan di dalam negeri kecuali ada pengecualian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pandangan saya, menyimpan data nasabah warga Indonesia di server negara lain atau Turki dapat melanggar regulasi ini kecuali ada diurus dari otoritas terkait, dan oleh karena itu disarankan untuk mematuhi peraturan lokal dan menyimpan data di dalam negeri atau mendapat izin yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.